Sana please. Thanks please. Good morning, Miss. Morning. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya apa yang nanti kita pelajari dapat diterima dengan baik. Ya, silakan pimpin satu berdoa. Ruben. Masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ruben. Ini akan memotivasi orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi milik masa lalu, benar kan? Ya, orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi anak-anak ini akan menjadi pemilik masa depan. Ya, jadi belajarnya harus semangat pagi ini. Nih, adik kecilnya aja nih lihat ke sekolah masih dengan kapasitas ini tetap semangat ke sekolah. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita akan melakukan senam ice breaking dulu. Senam otak biar otak anak seimbang. Jadi lebih semangat lagi nanti untuk melakukan pembelajaran hari ini. Ya. Silakan kumpul berdiri dulu. Iya. Nah, silakan mulai melakukan senam ekspresinya sesuai dengan petunjuk di video. Nah, silakan anak-anak lakukan senam ice breaking. Kesalahan tangannya, ikuti senamnya. Nah, ini akan mengajak kembali anak-anak untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ariel? Minggu lalu kita udah belajar tentang teori kinetik gas. Kita udah dapat beberapa seperti pengertian, sifat-sifat sama besaran-besaran pada gas ideal. Besaran-besaran pada gas ideal. Ada yang tahu sifat-sifat gas ideal itu seperti apa? Masih kerja di dasar, ayo. Ya, Jocelyn? Gas ideal itu terdiri atas partikel-partikel yang banyak. Lagi? Partikel banyak dan berlaku dengan kebiasaan. Berlaku dengan kebetulan. Lagi, ada yang bisa menambahkan. Ada banyak sifat gas ideal, kalau nggak salah. Ya, memang? Bergerak secara acak lagi. Ya, Tidak ada gaya di antara partikel-partikel. tidak ada gaya Di antara partikel-partikel. di antara partikel-partikel. Ada lagi yang tahu sifat dari gas ideal? Nah, Badra, silakan. Dari jarak antara partikel gas Jarak antara partikel gas. jauh lebih besar dibanding ukuran partikel. Iya, berarti anak masih ingat apa yang disampaikan pada pertemuan minggu lalu. Kalau besaran-besaran gas ideal, ada yang tahu nggak? Ya, silakan Bill. Ada volume, suhu, dan tekanan. Ada volume, suhu, dan tekanan. Nah, itu adalah berarti anak sudah ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Ya, berarti anak sudah belajar, sudah mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya
Yang pertama, melalui tayangan video PPT, peserta didik secara aktif dapat menentukan permasalahan atau fenomena terkait teori kinetik gas. Di sini. Kemudian yang kedua, adalah sudah bisa mengidentifikasi sifat-sifat dari gas ideal melalui kegiatan simulasi PET Colorado. Nanti kita akan praktikum menggunakan media PET Colorado. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan simulasi menggunakan PET Colorado, peserta didik mampu menemukan hubungan volume dan tekanan gas ideal pada ruang tertutup. Juga hubungan suhu dan tekanan gas pada ruang tertutup, hubungan volume dan suhu gas ideal pada ruang tertutup, dan peserta didik mampu menganalisis konsep hukum Boyle. Yang pertama ada hukum Charles, yang kedua, yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Kemudian kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, garis besar kegiatan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti kita anak-anak akan melakukan praktikum menggunakan simulasi PET Colorado. Kemudian anak-anak akan menyajikan hasil karya anak-anak. Hasil karya anak-anaknya akan dipresentasikan, misalkan tujuh satu kelompok saja untuk melakukan presentasi, yang lain akan memberikan feedback. Kemudian membuat kesimpulan dan misalkan juga melakukan penilaian. Ini penilaiannya terus. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini dan post-test tentunya. Ya, itu alur kegiatan kita hari ini. Kemudian, nah sekarang Miss mau mengangkat pretest dulu. Mungkin Rema bisa bantu Miss untuk kasih ke teman-temannya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah hubungan besar V, T, dan V kaitannya dengan hukum gas ideal? Silakan. Tulis namanya. Ya, isi nama kelas nomor. Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Bawa ke depan. Sudah, Rema? Kumpulkan aja. Nah, aplikasi ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengetahuan anak-anak tentang hubungan besar V, T, dan P. Nah, sekarang misalkan menjadikan masalah kontekstual. Nah, pernah nggak anak-anak melihat fenomena kayak ini, yang suka main pingpong ini, tenis meja? Pernah nggak main tenis meja? Nah, pernah nggak nih bolanya penyok nih? Bola penyok. Tahu nggak caranya biar bolanya kembali ke bentuk semula? Saya marah. Masih panas. Biar panas. Nah, akhirnya dia bisa senyum kembali ya. Nah, akhirnya dia bisa senyum kembali bolanya. Ya, nah, yang menjadi pertanyaan, nah kenapa dia bisa kembali ke bentuk semula ketika dipanaskan? Kenapa bisa kembali ke bentuk semula ketika dipanaskan? Ayo, kenapa bisa kembali ke bentuk semula? Ayo. Wis, coba wis. Ya, coba Mahija. Ketika suhunya naik, tekanannya juga ikut naik, Miss. Jadinya volumenya itu mengembang, Miss. Ketika volume naik, Ketika suhunya naik, tekanannya naik, tekanannya juga naik sehingga volumenya semakin mengembang. volumenya meningkat. Nah, ada yang punya pertanyaan ini jawabannya berbeda? Ada nggak? Ruben? Suaranya yang keras. Oh, kurang tahu. Sherin, gimana? Setuju nggak dengan pernyataannya Kak Hija? Setuju. Partikelnya mencar. Oh, partikelnya memancar. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh temannya Kak Hija itu sudah benar ya. Suhu itu berpengaruh terhadap volume dan tekanan. Nah, itu kan kita benar nggak nih hubungan itu berlaku. Sekarang kita akan bahas praktikum.
Nih, anak-anak sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang misalkan bagikan LKPD. LKPD. Mungkin bisa bantu Prema menyebarkan LKPD-nya. Dibuka dulu LKPD-nya. Yang di GC juga sudah share. Nah, sekarang anak-anak lihat toolbox pada simulasi PET. Pertama-tama silakan anak buka dulu PET Colorado. PET Colorado. Silakan. Udah buka anak-anak? Nah, ketika sudah buka, pilih kemudian menu fisika. Pilih menu fisika. Pilih menu fisika, kemudian pilih gas properties. Nggak bisa. Ya. Gas properties, kemudian pilih menu energi. Nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di LKPD. Satu dan dua bisa dalam bentuk video atau screenshot. Boleh nggak video kan? Boleh nggak screenshot? Yang kalian insert di bagian akhir dari PPT sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Ya, silakan anak-anak melakukan kegiatan, lengkapi semua LKPD-nya. Sambil anak-anak melakukan seperti itu mencari data, ini juga akan melakukan observasi. Ya, ini juga akan melakukan penilaian kepada anak-anak bersama melakukan pencarian data. Jawaban udah? Silakan boleh dikerjakan. Ya. Ini suhunya. Panjang kotaknya tuh yang ini nih, yang di bawah. Panjangnya berapa? Hah? Panjangnya berapa? Buka nah. Ada kok garisnya dia. Kayaknya apa tuh? Ini lihat untuk garisnya, mana toolbarnya kan ada. Ingat di screenshot. Aktivitas 1 pengisian tabel 1 screenshot. Bagi-bagi ingat waktunya biar semua sampai di kegiatan 2. Coba dibuka ininya. Masa nggak ada kok untuk ukur penggarisnya. Anak-anak sudah di kegiatan 1 semua? Kelompok 1 Prema? Kegiatan 1 udah selesai? Udah? Kelompoknya Ramon? Kelompok 2 udah? Sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Udah di screenshot? Udah. Mahijak kelompok 4? Lagi dikit, Miss. Lagi dikit. Kelompok nih? Sudah ya. Next ke kelompok 2. Ke kegiatan 2. Dengan cara yang sama. Silakan diisi tabel 2 dengan menentukan hubungan tekanan dan volume gas pada ruang tertutup pada tekanan konstan ya. Sama aja itu sebagai panduan hard copy-nya aja. Sama. Yang di GC dengan yang di hard copy sama.
Yang enggak, yang di GC. Ya. Terus bagi ore-ore aja. Kalau sudah selesai mencari data untuk tabel 2? Ada yang belum selesai? Ada udah? Udah. Katia? Udah? Sudah. Nah, silakan anak lanjut ke analisis hasil pengamatan. Silakan lanjutkan diskusi dengan temannya yang untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Udah? Yang pertama, jelaskan hubungan panjang dengan volume gas pada percobaan yang telah dilakukan. Dibuka bukunya lagi, baca. Kemudian, apakah hasil perkalian antara tekanan dan volume pada data percobaan yang telah dilakukan mendekati nilai konstan? Kalau ada, jelaskan mengapa. Kemudian, pada percobaan yang telah dilakukan, jika gas terus menerus ditambah hingga mencapai tekanan maksimal, apa yang terjadi? Ini juga anak-anak udah kerjakan tadi. Bagaimana nilai PV per T dalam percobaan? Kemudian, menurut persamaan gas ideal, nilai PVT itu kan sama dengan N atau K. Berdasarkan yang data anak-anak peroleh, apakah nilai yang didapat sesuai dengan persamaan garis gas ideal? Jelaskan. Nah, diskusikan. Silakan anak-anak buka bukunya, literasi boleh. Buka bukunya, cari hubungannya, diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Ya. Kalau saya masukin rumus PVT itu V-nya bakal pakai meter kan satu. Ya, ke meter. Ya. Satuannya sampai terus. Satuan pakai satuan Bagi anak yang sudah selesai membuat hasil karyanya, bisa anak kirimkan melalui GC di tugas LKPD teori kinetik gas. Silakan anak kirimkan melalui GC. Ingat, isi bukti yang anak melakukan praktikum dengan memfoto atau bentuk video. Taruh di bagian paling bawah. Di bagian paling bawah dari PPT. Kenapa? Silakan kirim anak-anak. Iya. Sudah ya. Silakan dikumpulkan dulu baru 5 anak. Dikumpulkan saja dulu. Sonia Belum, Katia, Kunti, Badra, Cahaya, Nathan, Ruben, Sherin, Theo, banyak yang belum. Silakan dikumpulkan dulu. Silakan. Coba dah. Udah. Masih loading. Loading. udah dikirim jawabannya. Udah, Miss. Miss cek dulu. Sudah, kita mulai presentasi. Sudah semua mengirimkan? Sudah. Meja udah meja? Masih loading ya. Coba Miss cek lagi ya. Udah? Kalau sudah, siapa yang mau presentasi hari ini untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya? Ada? Oh, beri tepuk tangan ya. Ayo Maija sama kelompoknya.
Maija udah pilih siapa yang sebagai moderator? Udah, ayo silakan maju. Dah, silakan. Selamat pagi, Miss dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang sebenarnya kami buat tadi. Nah, pertama-tama, sudah memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahija, nomor absen 7. Nama saya Badra, absen 8. Nama saya Nugraha, absen 6. Nama saya Dewa absen 19. Nah, kami menggunakan aplikasi Pet Colorado yang sudah tertera di LKPD dan kami mengerjakan dengan langkah-langkah yang sudah sesuai di LKPD-nya. Nah, ini merupakan hasil kerja kami. Nah, ini merupakan kegiatan pertama yang kita lakukan, yaitu membuktikan hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Berarti yang di sini sebagai yang konstan di sini adalah suhunya. Nah, langsung kita menggunakan aplikasi Pet Colorado dan kita mengubah-ubah panjangnya. Yang pertama kita gunakan panjangnya di sini merupakan volumenya, yaitu 10/24. Tekanannya pun berubah menjadi 53,2, sehingga rumusnya itu P kali V dan kita dapatkan hasil 53,2 kali 10⁻². Nah, kenapa pangkat min 24? Karena rumus nantinya itu kan gini, panjang yang kita gunakan itu 10, alasnya 10, tingginya 10 dan lebarnya panjang lebarnya itu kita gunakan 10 juga. 10 kali 10 kali 10 kan 1000. Namun satuan pada aplikasi Pet Colorado merupakan nanometer, yang dimana jika dikonversikan ke meter menjadi 10⁻⁻9. Nah, karena di sini nanometer pangkat 3, berarti min 9 pangkat 3, yang dimana kita dapatkan hasilnya pangkat min 27 jika diubah nanometer pangkat 3 ke meter pangkat 3. Nah, 1000 kali 10⁻⁻27 meter pangkat meter itu hasilnya. 1000 kali 10⁻⁻27 merupakan 10⁻⁻24. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai mengapa bisa mendapatkan 10⁻⁻24 meter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis hasil pengamatan yang telah kami lakukan tadi. Yang pertama, jelaskan hubungan panjang dengan volume gas pada percobaan yang telah dilakukan. Yaitu semakin panjang kubus, maka semakin besar volumenya. Hal ini menyebabkan tekanan makin rendah seiring bertambahnya panjang kubus. Jadi semakin lebar, semakin luas kubus tersebut, maka volume yang ada di kubus tersebut akan menjadi lebih besar, sehingga tekanan makin rendah karena tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Lalu yang kedua, apakah hasil perkalian antara tekanan dan volume atau P kali V pada data percobaan ini mendekati hasil konstan? Jelaskan. Jadi kami mendapatkan hasil bahwa nilai itu cukup berbeda karena bertambahnya volume yang cukup tinggi hanya menyebabkan tekanan pada volume sedikit menurun, sehingga nilainya cukup berubah dan tidak terlalu konstan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan 2, menentukan hubungan tekanan dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada volume tetap. Yang tadi suhunya tetap, sekarang volumenya yang tetap. Nah, rumus yang kita gunakan pada kali ini merupakan P per T. Nah, pertama-tama kita ubah tekanannya terlebih dahulu dengan cara menambahkan dengan cara merubah suhunya. Nah, nomor 1, 2, 3. Jadi pada masa kedua ini analisis dari pengamalan tersebut itu pertama ada pertanyaan apakah hasil pembagian antara tekanan dan suhu P per T dalam pertemuan ini mendekati nilai konstan? Jelaskan. Iya, karena nilai tekanan bertambah seiring naiknya suhu, sehingga hasil pembagian antara tekanan dengan suhu akan dinilai cenderung konstan. Yang kita dapat lihat dari hasil percobaan kami, angkanya bedanya sangat dikit sehingga kita bisa anggap konstan. Pertanyaan kedua itu bagaimana gerakan partikel saat suhu dinaikkan dan saat suhu diturunkan. Pada saat suhu dinaikkan, partikel bergerak dengan cepat sehingga tekanan meningkat, sedangkan saat suhu diturunkan menyebabkan partikel melambat sehingga tekanan menurun. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada partikel-partikel gas ketika gas dipanaskan sampai suhu maksimal? Kemudian setelah mendapati data-data tersebut, kita pun menjawab pertanyaan dari analisis hasil pengamatan yang kali ini akan dijelaskan oleh Bob. Baik, jadi
Pertama, apakah hasil pembagian antara volume dan suhu V per T pada data percobaan ini mendekati nilai konstan? Jelaskan. Ya, jadi nilai V per T hampir mendekati nilai konstan karena perbandingan perbedaan antara volume dengan suhu itu konstan sehingga nilai V per T yang mirip antara satu sama lain. Ya. Jadi pertanyaan kedua adalah turunkan suhu sampai 0 Kelvin. Amati apa yang terjadi pada gerakan partikel, tekanan, dan volume gas. Jadi gerakan partikel sangat lambat dan pada akhirnya menyentuh tekanan 0 atm. Volume gas bernilai tetap. Ini merupakan bukti kami melakukan percobaan tadi. Kami sudah screenshot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan Pak Ija langsung buka sesi diskusi. Silakan dibuka sesi diskusinya. Ada yang ingin Satu sesi 3 penanya aja. mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan anak bertanya. Ya, Nathan. Ditampung dulu ya. Ditampung dulu pertanyaannya nanti dijawab. Ya, Nathan. Adakah contoh lain dari penerapan teori fisika gas? Kakak ingat apakah ada penerapan lain, contoh lain teori dari gas? Penerapan teori fisika gas. Kemudian yang kedua, tadi Tadi ada berapa Nadia? Nata tadi ada berapa? 12. Ya. ya silakan Madi. Pemakan jarum suntik itu merupakan contoh dari penerapan kinetik gas. Kinetik gas. Suntik. Jarum suntik apakah penerapan? Oke, kemudian tiga. Pertanyaan dari Nathan, apakah ada contoh penerapan lain dari gas ideal? Nah, silakan yang ingin jawab Nugraha. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nathan. Ada contoh lain dari penerapan dari kinetik gas ini. Jadi untuk jawaban tersebut ada beberapa contoh lain dari penerapan dari kinetik gas seperti pembuatan kompor gas, sistem pendingin udara dan juga pembuatan roket. Untuk pembuatan kompor gas ini, teori kinetik gas digunakan untuk memahami bagaimana gas digunakan sebagai sumber energi untuk memasak dan bagaimana aliran gas ini dikontrol untuk mencapai tingkat yang diinginkan dari panas yang dihasilkan. Sekian ada tiga jawaban. Cukup Nathan? Terima kasih. Terus next. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Made, apakah jarum suntik termasuk teori kinetik gas? Yang akan jawabnya adalah Bagra. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Jadi jarum merupakan alat yang menerapkan teori kinetik gas. Hal ini dapat dilihat melalui cara kerja atau penggunaan jarum suntik. Saat kita menarik batang penutup pada jarum, maka volume pada ruangan jarum meningkat dan tekanan menjadi rendah. Pada saat itu juga cairan yang berada di sisi lain akan masuk ke dalam jarum. Setelah itu saat cairan akan disuntikkan ke dalam tubuh, jarum suntik didorong dan tekanan di dalam ruang jarum kembali meningkat bersamaan dengan volume gas yang berkurang. Jadi jarum suntik itu ternyata contoh dari penerapan kinetik gas. Ya, ya. Ada lagi yang mau memberikan feedback sama temannya? Mana presentasi temannya? Mungkin ada yang ingin berkomentar? Ya. Ya, silakan angkat tangan. Ingat tidak berkomentar. Apa berkomentarnya kan membuat kami jadi lebih baik. Ya, silakan ada. Ada yang ingin memberikan komentar atau tanggapan lagi? Ya silakan saya memberikan komentar. Ya, silakan. Gimana penampilan temannya? Menurut saya tadi informasinya sudah sangat jelas, tapi tadi dalam penyampaian masih ada sedikit dianggap atau saling, tapi informasinya sebelumnya. Ya, jadi ada komentar ada lagi? Ya, ya terima kasih untuk kelompok Marinda. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Dibuka ininya, Jovan. Silakan. Nah, di sini kita akan membuat kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya gimana? Dari hasil presentasi yang sudah dijelaskan oleh temannya. Kesimpulan yang bisa ditarik bagaimana? Hubungan antara V, P, dan T. Angkat tangan. Kunti, apa hubungannya?
Jadi hubungan PV dan itu merupakan suatu nilai yang bersifat tetap, Ya, tidak bergantung pada suhu, tekanan, dan juga volume. nilainya bersifat tetap. Nah, nih. Nah, secara sistematis, hukum Charles saat gas diberi perlakuan pada tekanan konstan itu tetap ya. Jadi rumusnya nanti V per T sama dengan konstan. Ya. Kemudian, kalau hukum Boyle saat gas diberi perlakuan suhu konstan atau tetap, secara matematis dilakukan PV sama dengan konstan. Kemudian, yang ketiga, hukum Boyle-Gay-Lussac. Saat diberi perlakuan pada volume tetap, jadinya P per T. Jadi, nah ada juga hukum Boyle-Gay-Lussac. Boyle-Gay-Lussac ini persamaan gas ideal di dalam ruang tertutup, rumusnya P1 per V1, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dengan besaran-besaran ini, M itu apa? Udah dijelaskan di sini. P itu apa, V itu apa, dan T itu apa. Ini anak-anak harus hafal komponen dari tiga ini. Nah, ini contoh soalnya. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas ideal. Nah, ini contohnya seperti ini. Penyelesaian juga ada. Jadi, anak-anak menggunakan nilai P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ya. Ini P1 bikin diketahuinya dulu. P2 V2 per T2. Udah? Ini V1-nya dalam liter, masih P1-nya ATM, suhunya Kelvin. Jadi, banyak pertanyaan ini, boleh nggak dirubah nggak, Miss? Boleh. Ya, yang penting mereka kanan kiri sama, kalau untuk dicoret. Ya. Kemudian dapatlah hasil P2 sama dengan 2 ATM. Itu contoh penerapan aplikasinya. Nah, nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari, nih, seperti parfum. Ini ban mobilnya. Meledak. Kemudian ini juga ada 3 pemanasnya yang ini. Pernah nggak di mobil anak pasti seperti ini kan? Nah, itu adalah contoh penerapan teori kinetik gas. Ya, ini. Jangan sampai anak menggunakan ini nanti ya. Harus terus hati-hati. Ada pertanyaan lagi? Nah, Miss ingin melakukan refleksi. Silakan buka linknya. Linknya. Sudah selesai anak ngisi? Sudah selesai? Sudah? Udah kan bisa masuk? Udah selesai ngisi? Refleksinya? Udah, kalau sudah selesai masuk refleksinya, nih, hal apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Nah, sekarang Miss ingin tanya, hal yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini gimana? Coba Sonia, apakah menurut kamu apakah kegiatan pembelajaran ini mudah diikuti? Sedang, Sonia masih sedang katanya. Kalau Ariel, bagaimana kegiatan hari ini? Cukup mudah diikuti karena kita mendapat sedikit bantuan dari Miss-nya, kita boleh diskusi sama teman-temannya, jadi nggak sesusah kita belajar sendiri. Oh gitu. Nih, hal baru apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang didapat? Nah, coba Made. Penerapan hukum dari kasih ideal ini. Saya tadi saya nanya tentang yang Lagi ada lagi? Coba nih Ruben, hal baru apa yang kamu bisa pelajari dari pembelajaran hari ini yang didapat? kalau boleh pingpong saja. Nah, ternyata bisa kembali ke bentuk semula. Ya, ternyata iya. Itu ya, banyak hal baru nih. Anak-anak kan baru menggunakan pet Colorado. Oh, ternyata ada lab virtual kayak gitu ya. Kemudian senang nggak belajar hari ini kalau menggunakan lab virtual kayak gini? Senang. Kalau gitu nanti kita akan praktikum lagi menggunakan lab virtual. Pada pertemuan berikutnya, silakan anak-anak buka buku paket, pelajari besaran-besaran teori kinetik gas dan teori ekipartisi teori kinetik gas ya. Ya, dicatat. Kemudian, nah, ayo kita melakukan post test. Ini untuk Miss mengukur seberapa paham anak-anak terhadap materi yang dipelajari.
Silakan dibagikan. Tulis jawabannya saja. Tulis jawabannya saja. Miss harapkan anak-anak bekerja dengan baik. Ayo, waktunya 5 menit. Ingat buat nama kelas nomor. Ya, tulis di sana. Tolong dikerjakan sendiri. Yang sudah bisa bawa ke depan. Ingat isi nama kelas nomornya. Sudah. Dah. Dah yuk. Ini mana tugasnya? Udah? Waktunya udah habis? Sudah? Karena waktu kita sudah habis. Nah ini. Nanti ini silakan anak sebagai bahan latihan di rumah. Kerjakan beberapa 2 soal latihannya sebagai tindak lanjut dari post testnya. Ya, nanti silakan. Ini juga sudah share di GC, jadi anak-anak buka GC-nya nanti di rumah. Jawab pertanyaan tulis di buku latihan. Bukan? Di pertama anak-anak buat berknowledge dulu, kemudian jawab 2 soal ini. Udah? Ada pertanyaan untuk pertemuan kita yang berikutnya? Udah pas? Nah, kalau sudah pas, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu. Silakan mari berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kami berdoa selesai. Stand up please. Ayo, greeting. Stand up please. Greetings please. Goodbye.